Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auzia Nurul Tafani dari kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Regresi Logistik Multinomial pada faktor-faktor yang mempengaruhi sumber air bersih rumah tangga di Jawa Timur. Sebelum kita masuk pada pembahasan analisis regresi logistik multinomial, sebaiknya kita mengetahui tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta ingin mengetahui karakteristik dan model dari pola konsumsi tersebut dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebasnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, klasifikasi desa atau kota, yang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama desa, S1 sama dengan desa, kategori 2 sama dengan kota. Selanjutnya pendidikan terakhir kepala rumah tangga, kategori 1 sama dengan SD, kategori 2 sama dengan SMP, kategori 3 sama dengan SMA, dan kategori 4 sama dengan perguruan tinggi. Selanjutnya status kepemilikan bangunan. Kategori 1 yaitu bukan milik sendiri, kategori 2 sama dengan milik sendiri. Selanjutnya penyaluran air yang digunakan. Kategori 1 yaitu perpipaan atau hidran umum atau terminal. Kategori 2 yaitu tidak semuanya atau lainnya. Selanjutnya jumlah anggota keluarga. Pada jumlah anggota keluarga ini dia bersifat rasio. Selanjutnya variabel respon atau variabel terikatnya yaitu sumber air bersih. Terdapat 4 kategori. Yang pertama, sumber air bersih seluruhnya membeli. Kedua, sebagian besar sumber air bersih membeli. Yang ketiga, sebagian kecil sumber air bersih membeli. Yang keempat, sumber air bersih seluruhnya tidak membeli. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Seperti yang terlihat pada gambar 1, variabel klasifikasi desa atau kota dengan sebanyak 52% rumah tangga berada pada kategori desa, sedangkan pada kategori kota sebanyak 48% rumah tangga berada pada kategori kota. Pada variabel pendidikan terakhir kepala rumah tangga dengan sebanyak 70% kepala rumah tangga pendidikan terakhirnya adalah sekolah dasar, kepala rumah tangga dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 6%, kepala rumah tangga dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 18%, dan pendidikan terakhir kepala rumah tangga yaitu perguruan tinggi sebesar 6%. Pada gambar selanjutnya, variabel status kepemilikan bangunan dengan sebanyak 91% rumah tangga merupakan bangunan yang berstatus milik sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 9% bangunan rumah tangga memiliki status bukan milik sendiri. Pada gambar selanjutnya, variabel penyaluran air yang digunakan dengan sebanyak 47% rumah tangga menggunakan perpipaan atau hidran atau terminal dalam menyalurkan sumber air bersih menuju rumah masing-masing, dan sebanyak 53% rumah tangga tidak menggunakan perpipaan atau hidran atau terminal dalam menyalurkan air bersih menuju rumah masing-masing. Pada variabel respon, di mana kategori sumber air bersih seluruhnya membeli sebesar 16%, kategori sebagian besar sumber air bersih membeli sebesar 6%, kategori sebagian kecil sumber air bersih membeli sebesar 15%, dan kategori sumber air bersih seluruhnya tidak membeli sebesar 63%. Selanjutnya, pada bagian uji independensi dapat dilihat pada tabel 4. Hasilnya yaitu hubungan pada variabel kategorik terhadap variabel respon. H0 tidak ada hubungan antar variabel, H1 ada hubungan antar variabel. Berdasarkan tabel 4, nilai chi-square test bernilai 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 5%, maka keputusannya adalah tolak H0, yang artinya terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Hal yang sama pada pendidikan terakhir kepala rumah tangga,
status kepemilikan bangunan dan penyaluran air, di mana nilai chi-square-nya sama-sama bernilai 0,00, yang mana nilai tersebut kecil dari alfa 5%. Maka keputusan tolak H0 yang artinya variabel X2, X3, dan X4 terdapat hubungan dengan Y. Pada tabel 5 korelasi variabel numerik, nilai signifikansi dari korelasi bernilai 0,001 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 5%. Maka keputusan adalah tolak H0, artinya dapat hubungan antara variabel X5 dengan Y. Selanjutnya pada uji kesesuaian model. Uji kesesuaian model yaitu dasar pengambilan keputusannya dengan melihat nilai dari signifikan dari chi-square, di mana jika nilai sig besar dari alfa, maka model regresi logistik multinomial sesuai dengan data observasi. Seperti yang terlihat pada tabel, nilai p-value atau sig sebesar 0,00. Jadi, nilai tersebut menyatakan bahwa uji kelayakan metode persen kurang dari alfa, maka tolak H0 yang artinya bahwa model tidak fit atau model tidak sesuai, artinya model tidak dapat menjelaskan data. Pada tabel 7, nilai pseudo R2 diambil nilai yang tertinggi yaitu pada nilai Nagelkart yaitu sebesar 0,54. Nilai tersebut mengindikasi bahwa keragaman data variabel bebas mampu menjelaskan keragaman data variabel respon sebesar 35,4%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel bebas lain yang ada di luar model. Selanjutnya pada tabel 8 atau model fitting information memberikan informasi apakah dengan adanya variabel independen di dalam sebuah regresi logistik multinomial hasilnya lebih baik dibandingkan dengan model yang hanya memasukkan intercept saja. Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan melihat apakah terjadi penurunan nilai min 2 log likelihood dari intercept only ke final. Jika terjadi penurunan nilai tersebut, maka model regresi logistik multinomial hasilnya lebih baik. Dari tabel 8 terlihat bahwa terjadi penurunan min 2 log likelihood yaitu dari 13.795,265 ke 2.891,955 dengan nilai chi-square 10.903,310 dengan nilai sig-nya 0,000, yang berarti minimal terdapat satu variabel bebas yang secara statistik signifikan mempengaruhi variabel respon. Selanjutnya pada tabel 9 atau uji parsial menunjukkan nilai chi-square pada kelima variabel bebas lebih besar dari nilai chi-square tabel yaitu 11,70, yang artinya kelima variabel bebas yang digunakan secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan untuk semua variabel bernilai sebesar 0,000. Nilai-nilai tersebut lebih kecil dari alfa 5% atau nilai-nilai tersebut lebih kecil dari alfa 5%, maka tolak H0 yang artinya variabel bebas secara statistik signifikan mempengaruhi variabel respon. Selanjutnya, berdasarkan tabel parameter pembentuk fungsi logit didapatkan model regresi logistik seperti yang terlihat. P1x sama dengan eksponen P1x per 1 tambah eksponen P1x tambah eksponen P2x tambah eksponen P3x. P2x sama dengan eksponen P2x per
1 tambah eksponen P1X tambah eksponen P2X tambah eksponen P3X. Selanjutnya, P3X sama dengan eksponen P3X per 1 tambah eksponen P1X tambah eksponen P2X tambah eksponen P3X. Kenapa di sini kita mau memakai atau jadi 3 model? Dikarenakan dikarenakan variabel respon memiliki 4 kategori. Untuk mencari modelnya, maka kategori dikurang 1. Jadi, karena kategori kita 4, kita kurang 1, maka sama dengan 3. Maka didapatkan model regresi logistiknya ada 3. Seperti yang terlihat pada jurnal, dengan nilai P1, P2, dan P3 sebagai berikut. Selanjutnya, ketepatan klasifikasi model. Berdasarkan tabel 12, ketepatan klasifikasi pada tiap kategori yaitu kategori 1 sebanyak 1975 observasi, kategori 2 sebanyak 0 observasi, kategori 3 sebanyak 337 observasi, dan kategori 4 sebanyak 17.519 observasi. Akurasi model yang didapatkan adalah sebesar 67,3%. Baiklah, selanjutnya